saya menginginkan konsepnya kita paham. Kalau paham konsep, menerapkannya lebih mudah, ya. Jadi saya tidak ingin Anda cuma dengar pulang bingung, gitu kan? Itu tidak tepat. Keluarga Imran, perhatikan yang disebut keluarganya. Kalau keluarga itu sendirian atau seutuhnya? Seutuhnya. Ya. Keluarga Imran. Dengan cepat saya lukiskan. Imran menikah dengan istrinya. Ya, di dalam sumber yang lain disebut dengan Hannah, di Quran tidak disebutkan, hanya Imran atau Imran saja. Ya. Singkatnya, kemudian Hannah mengandung. Baik, dalam kandungan ini bernazar di ayat 35-nya. Idz qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya, Hannah bernazar kompak dengan suaminya Imran supaya anak yang dikandungnya lebih soleh dibanding kedua orang tuanya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti rumusan doa ini nanti akan diteruskan di Quran surah ke-7 ayat 189. Sebagai sunnah bagi setiap perempuan yang tengah mengandung untuk bermohon kepada Allah supaya anaknya terlahir dalam keadaan soleh nanti. Ya, da'allaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Baik, secara singkat begitu dilahirkan, lahir perempuan ayat 36-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Singkatnya diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Baik, sekarang perhatikan, ini yang paling menarik. Maryam ini disiapkan oleh orang tuanya. Ini berdoa. Setelah lahir, doa ini tidak sekedar dipanjatkan tapi diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Ikhtiar. Jadi ketika menginginkan anaknya dekat dengan Allah, maka apa ikhtiarnya dari doa yang kita panjatkan? Ini adab nih. Jangan sampai Anda pandai berdoa tapi ikhtiar Anda tidak sama dengan doanya. Maka mulailah kemudian dicarikan guru terbaik yang bisa membimbing Maryam. Jadi cari orang paling soleh, yang dekat dengan Allah, dikenal paling baik. Jadi kalau Anda ingin mendekatkan anak dengan Allah, ya Anda harus cari guru yang dekat dengan Allah. Mustahil Anda bisa mendekatkan anak kepada Allah kalau Anda tempatkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Mustahil. Maka dicarilah yang terbaik adalah Nabi Zakaria, familinya juga. Kemudian dibuatkan tempat terbaik, namanya mihrab, tempat yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihat rumusnya. Orang tua menginginkan anak lebih baik dari keduanya, ingin lebih dekat dengan Allah. Maka dia berdoa, doanya diwujudkan dalam bentuk ikhtiar yang terbaik. Cari orang terbaik, cari tempat terbaik yang bisa mendekatkan dengan Allah. Ini konsepnya kita turunkan. Saya sering katakan kalimat ini, jangan-jangan Anda orang tua sering bermohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak saya anak saleh ya Allah. Ya Allah, jadikan dia rajin sholat, bisa menghafal Quran. Tapi Anda sendiri menyekolahkan dia di tempat yang tidak mengenal Allah. Nggak ada pelajaran sholat, nggak ada pelajaran hafalan Quran. Atau di tempat sekolah-sekolah Islam, tapi gurunya pun nggak dekat dengan Allah. Masjidnya ada di sekolah, gurunya nggak pada sholat. Pantas anaknya nggak pada sholat, ya gurunya aja nggak ke masjid. Nah, coba Anda cek dulu sekolahnya. Bagaimana kegiatannya sebelum Anda titipkan sekolah anak Anda di sekolah itu. Lihat, apa gurunya dekat dengan Allah, ke masjid atau tidak, bagaimana adabnya, bagaimana security-nya, bagaimana senyumnya, bagaimana pedagang di sekitarannya. Kalau sudah yang terbaik, maka mudah kemudian nanti penjagaan Allah akan turun. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kalau ada orang tua mempraktekkan sifat seperti ini, maka hukum umumnya berlaku. Allah akan terima usaha orang tua ini, kemudian akan merawat anak itu. Maksud merawat itu memperhatikan, dijaga, dirawat dari mulai dia kemudian tumbuh dan terus berkembang. Makanya kemudian Maryam punya keistimewaan yang lebih daripada kedua orang tuanya. Silahkan cek. Maryam dibandingkan dengan ayah ibunya. Ayah ibunya ingin makan, nyari dulu, masak dulu, makanan ada. Maryam tidak. Begitu makanan mau diberikan, kebutuhan diberikan, sudah ada di situ. Lihat ayat 37-nya, posisi paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab yang memberikan kebutuhannya, sudah ada di dalamnya. Setiap kali sampai berkata, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Lihat, anak yang dekat dengan Allah, maka kalimat yang mengalir di lisannya pertama kali Allah. Qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah. Kalau Anda sering mengajarkan anak-anak Anda, ya cuma dengan mainan, cuma dengan tontonan yang jauh dan sebagainya, maka di lisan anak Anda pun yang keluar kosakata itu. Tapi kalau Anda dekatkan dia dengan Allah, kalimat-kalimat Quran, kalimat-kalimat thayyibah, salawat kepada Nabi, yang akan keluar pun itu. Maka keluarlah kalimat ini, dijaga oleh Allah. Dan keistimewaan yang lainnya, silakan. Hannah menikah dengan Imran, Hannah mengandung, melahirkan.
Maryam tidak pernah menikah dan nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Lam yamsas li bashar. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung. Ya. Ibunya mengandung dengan menikah dulu, disentuh oleh Imran, melahirkan Maryam. Maryam tidak mengandung, tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Ingat, tidak disentuh, bukan nggak ada bapak, tidak disentuh sama sekali. Bisa mengandung, bisa melahirkan. Lahir siapa? Isa. Dan disebutkan Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Kata para ahli tafsir, kenapa kalimat binti Imrannya ini disebutkan sehingga rinci sampai ke Imran, supaya di depan nanti di masa yang akan datang tidak ada lagi yang mengaku-ngaku seperti Maryam. Oh, saya pun sama seperti Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Memang, tapi Maryam tidak disentuh oleh siapapun. Anak perempuannya Imran bukan anak yang lain. Jadi kalau di Quran Anda temukan peristiwa, disebutkan langsung orangnya, ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Jelas? Baik, sekarang cek Isa. Sebelum ke sini, Maryam namanya disebutkan di Quran langsung, bahkan menjadi surah. Ibunya enggak. Jelas? Baik, bapaknya disebutkan tapi dengan keluarganya. Kalau Maryam sendirian, surah Maryam, surah ke-19. Lahir Isa. Sebelum ke Isa, Maryam nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Isa nabi bukan? Nabi, Rasul bukan? Perhatikan grafiknya, selalu naik. Ketika lahir Maryam lebih baik daripada bapak ibunya. Ketika lahir Isa lebih baik daripada ibunya plus kakek neneknya. Ini bukan nabi, bukan rasul. Lahir anak nabi dan rasul. Karena tantangan yang akan dihadapi anak selanjutnya itu lebih hebat dibandingkan dengan orang tua bahkan kakek neneknya. Jelas? Jadi karena itu saya sarankan pada para orang tua, cari pendidikan yang terbaik, dekatkan dengan Allah. Karena tantangan mereka di masa depan lebih daripada kita sekarang. Mesti lebih dari kita. Ya. Bapaknya hafal Quran, anaknya paham tafsirnya. Ya, anaknya paham tafsir, cucunya kemudian dengan hadisnya. Turunkan semuanya, turunkan. Ayahnya belum hafal Quran, ya anaknya hafal. Masa nggak ada satupun dari anak Anda yang hafal Quran? Anda dititipkan berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Masa dari 5 ini nggak ada satu yang hafal Quran? Anda butuh berapa anak lagi? Ya, ayo dapatkan itu kan. Harus ada, harus lebih daripada orang tuanya.